Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri saling silang pendapat di ruang publik. Silang pendapat itu menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait solidaritas dan keteguhan pemikiran para menteri yang berdampak pada kinerja dan kehormatan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Berikut kami tampilkan silang pendapat antar menteri di Kabinet Kerja periode Agustus 2015 hingga Februari 2016. Silang pendapat antar menteri diantaranya terjadi antara Menteri SDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ini dari namanya juga Rizal Ramli sudah bikin sendiri nih ya. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, padahal nomenklaturnya harusnya Menko Kemaritiman. Ya, Rizal menganggap proyek itu tidak realistis dan menyebut perubahan target 35.000 megawatt menjadi 16.000 megawatt. Sebaliknya, Sudirman Said tetap optimistis proyek itu bisa diwujudkan. Ini terkait, ini sebetulnya kan 35.000 megawatt ini terkait, itu sudah dilontarkan saat kampanye ya, Presiden Jokowi JK kalau tidak salah. Kemudian, terkait perpanjangan kontrak Freeport, ini juga terjadi beda pendapat antara Menteri SDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport, sementara Rizal Ramli mengatakan perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas. Yang mana yang betul? Dan ini dari menteri yang lain. Antara Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman yang mengatakan selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait dengan rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand. Artinya sebetulnya kalau menurut Thomas Lembong ada saat di mana Indonesia masih membutuhkan impor. Nah, terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, beda pendapat antara Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Rini Sumarno mendorong percepatan proyek, namun Ignatius Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek itu. Bahkan pada saat groundbreaking atau apapun ya, itu tidak hadir Ignatius Jonan di sana. Bahkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan masih banyak perizinan yang belum diselesaikan. Ya, dan ini juga ada beda pendapat antara Menteri SDM Sudirman Said kembali dengan Rizal Ramli. Ini yang terbaru ya, terkait pembangunan kilang gas Masela yang terapung di laut atau di darat. Rizal Ramli menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku. Ya. Dan terkait polemik antara Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan. Waduh, ini pernyataannya keras sekali sebetulnya nih. Ya. Ya, dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali agar para menteri tidak melakukan kegaduhan di muka publik. Jokowi mengatakan keputusan dirinya merupakan sebuah keputusan yang menyangkut nasib rakyat banyak dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Menanggapi kegaduhan menterinya atas kasus Blok Masela, Presiden meminta para menteri jangan sampai mengeluarkan pendapat di muka umum sebelum dirinya mengambil keputusan. Presiden menegaskan keputusan yang menyangkut proyek besar membutuhkan banyak masukan yang valid hingga keputusan yang diambilnya nanti jernih dan benar untuk nasib negara. Bahwa para menteri harus fokus pada bekerja, layanan, kerja nyata untuk masyarakat. Kalau untuk evaluasinya sendiri gimana? Yang kedua, jangan meributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini kan sebuah pekerjaan besar. Tentu saja
saya perlu banyak mendengar dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, semuanya sebelum memutuskan. Kalau hal yang kecil, yang sedang pasti langsung saya putuskan, tapi itu hal yang menyangkut jangka panjang, pasti betul saya harus mendapatkan masukan-masukan yang benar, yang betul, sehingga keputusannya itu sebuah keputusan yang jernih dan benar negara. Kegaduhan antar sesama menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo berulang kali terjadi. Apakah ini tanda bagi Presiden Joko Widodo untuk kembali melakukan reshuffle? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pak Kodari, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi di ruang publik, catatan publik yang pertama adalah kok kayaknya Presiden dan Wakil Presiden tentunya tidak mampu mengatur anak buahnya. Gimana Pak Kodari? Ya bisa aja ada tafsir seperti itu, tetapi kalau saya lebih melihatnya seperti ini. Perbedaan pendapat di antara dua menteri itu atau beberapa menteri itu memang sulit dihindari sebetulnya ya. Karena pertama mungkin ada menteri tertentu yang memang tangannya agak gatel begitu untuk menanggapi kolega menteri yang lain. Dalam soal perdebatan antara Mensesnek misalnya dengan Menteri Desa, awalnya kan memang Menteri Desa itu terlambat naik pesawat, lalu kemudian terlambat di acara, lalu kemudian komplain seolah-olah menyalahkan direksi Garuda. Saya kira Pak Menteri Desa itu salah sebetulnya, tapi Pak Menteri Desa ini sudah dikomentarin dan sudah dihukum oleh publik begitu. Kalaupun misalnya mau dihukum lagi atau dimarahin lagi, biar presiden saja yang marahin, jangan sesama kolega menteri, kira-kira begitu. Jadi menurut saya itu silang pendapat yang nggak perlu gitu loh. Tidak akan muncul kalau Pak Mensesnek tidak ikut-ikutan ngirim Twitter gitu loh, pakai hashtag Garudaku lagi segala macam kan begitu. Itu yang pertama. Tapi kalau perbedaan pendapat mengenai Freeport, mengenai Blok Masela, mengenai apa namanya listrik 35.000 megawatt, mengenai perlu tidaknya membeli Airbus, menurut saya itu sebuah silang pendapat yang perlu. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu, opsi-opsi kebijakan yang terbaik, termasuk pembiayaannya, juga menjadi masukan bagi semua. Bukan hanya bagi presiden, tapi juga bagi masyarakat dan bagi media. Bukan presiden mengatakan begini, saya perlu masukan dari banyak pihak, karena keputusan ini keputusan yang penting dan berdampak besar kepada segala orang. Saya ingin mendengar dari semua. Itu kan sebetulnya sinyal bahwa presiden itu pengen dengar dari mana-mana. Artinya sebetulnya presiden sengaja membiarkan kegaduhan ini di ruang publik. Saya menduga ada unsur seperti itu ya. Jadi ada gaduh yang menurut saya, ada gaduh yang mungkin menurut presiden dirasakan perlu. Jadi ada, kalau kita lihat dari runtutannya, persoalan-persoalan yang muncul, paling banyak ini kan munculnya dari Rizal Ramli dan seringkali terkait dengan persoalan energi begitu. Kenapa Rizal Ramli? Kenapa energi? Ya. Pertama begini, Rizal Ramli itu masuk dalam proses reshuffle. Reshuffle itu kan kepentingannya untuk apa? Meningkatkan kinerja, begitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan juga ketika Rizal Ramli dimasukkan untuk memperbaiki kinerja yang saat itu dianggap kurang. Kok sekarang jadi lebih banyak ngomentarin kerja kementerian lain gitu? Pertama begini, dia kan memang jabatannya sebagai Menko kan, jadi berhak sebagai Menko untuk ngomentarin gitu. Kalau menteri sesama menteri mungkin agak sulit, tapi kan Menko. Atau lebih berhak untuk memanggil menterinya sebetulnya. Itu pertama. Yang kedua. Kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang keluar, kita ambil saja contoh mengenai pembelian Airbus misalnya ya, pesawat Airbus. Airbus itu kan tidak jadi dibeli. Kalau tidak jadi dibeli kan sebetulnya sudah ada implikasi terhadap kebijakan. Orang bisa berdebat karena memang belum dilakukan. Tapi paling tidak saya termasuk orang yang percaya bahwa Airbus untuk kepentingan Garuda ekspansi di luar negeri itu sesuatu yang lebih banyak kemungkinan ruginya daripada kemungkinan untungnya. Nih, di satu sisi sebetulnya itu sudah membuat suatu paling tidak ya mencegah adanya kerugian negara yang lebih besar. Apakah itu juga yang dilakukan oleh Rizal Ramli terhadap kasus-kasus yang lain seperti PLN, Masela dan Freeport? Saya kira memang Rizal Ramli ini masuk sebagai dalam tanda kutip proksi ya, atau perpanjangan tangan dari presiden untuk bermain catur berhadapan dengan berbagai kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang berada di balik proyek-proyek pemerintahan begitu. Jadi
ada yang mengatakan misalnya begini, listrik 35.000 megawatt itu kan besar sekali. Ya. Mungkin bisa berdebat mengenai apakah bisa tercapai atau tidak target 35.000 megawatt itu. Tapi bisa juga di balik itu ada dalam tanda kutip kepentingan bisnis yang kemudian ingin dicegah supaya jangan kemudian bablas, katakanlah begitu. Jadi kalau saya melihatnya begini, Pak Jokowi ini tidak bisa dilihat sebagai orang yang naif ya atau lugu secara politik. Kelihatannya memang lugu, gayanya lugu begitu. Tetapi sebetulnya dia punya langkah seperti permainan catur. Saya kasih satu ilustrasi. Pak Jokowi itu dari awal ingin yang namanya Pak Luhut Panjaitan masuk dalam kabinet. Lalu kemudian berhadapan dengan kekuatan atau sikap politik tertentu yang tidak menginginkan Pak Luhut untuk masuk. Nah, Pak Jokowi itu main catur di sana. Tiba-tiba dia masukkan Luhut Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan, ya kan? Dilantiknya saja pun orang nggak ada yang tahu, ya. Taunya baru pagi akan dilantik, gitu. Itu pertama. Yang kedua, sebelum itu Menko Polhukam yang dia tunjuk namanya Tejo Edy. Siapa yang pernah kenal nama Tejo Edy? Pernah nggak beredar nama Tejo Edy? Memang Tejo Edy latar belakangnya Partai Nasdem. Kan biasanya kan memang diusulkan oleh partai politik. Tapi munculnya nama Tejo Edy dari siapa? Dari Luhut Panjaitan, begitu. Nah, terus terang saya juga pada awalnya kecelek juga. Wah, Pak Tejo Edy ini kalau ngomong salah melulu, ya kan? Waktu itu istilahnya keluar istilah orang nggak jelas kira-kira begitu. Tapi setelah saya runtut-runtut, ini jangan-jangan Pak Tejo Edy ini sengaja bikin blunder 1, blunder 2, blunder 3 supaya ada alasan untuk melakukan reshuffle. Dan begitu reshuffle, masuklah kepala staf kepresidenan yang namanya Luhut Panjaitan. Tahu nggak? Waktu saat serah terima jabatan di Menko Polhukam, Pak Tejo dalam pidato mengatakan begini, saya kembalikan jabatan yang memang seharusnya dari awal merupakan haknya Pak Luhut Panjaitan. Nah, itu dia. Itu salah satu contoh permainan catur. Jadi presiden itu tidak bisa dibaca secara naif sebagai CEO perusahaan. Ya. Situasi dalam sebuah perusahaan itu berbeda jauh dengan kepemimpinan politik. Dalam posisi sebagai presiden, iya betul. Presiden harus mengelola sumber daya, mengelola kebijakan negara dan bangsa ini, mengelola para menteri. Tetapi di dalamnya ada banyak kepentingan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan CEO perusahaan. Dan pada saat itu, dalam waktu tertentu, presiden menjadi seorang CEO, tapi sekaligus juga pemain catur. Artinya ketika dia bermain catur, dia punya keputusan-keputusan yang mungkin tidak bisa menggunakan mulutnya sendiri. Dia meminjam mulut orang lain untuk menyampaikan hal itu. Artinya ada sebetulnya kebijakan-kebijakan menteri yang dia sendiri sebetulnya tidak cocok dengan menteri itu. Itu yang terjadi. Ya, begini, mengenai menteri sendiri, semua orang juga sudah tahu bahwa isi kabinet itu tidak semuanya dari presiden. Sebagian adalah akomodasi politik yang terjadi terhadap para bos-bos, bos-bos politik begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau masuknya saja sudah beda, belum tentu akan sesuai. Ya kan? Kan selama ini ada pertanyaan. Ini menteri bosnya siapa? Bosnya presiden atau bosnya orang lain? Harusnya kan presiden. Harusnya. Ini kan kita bicara teori, ya kan? Tapi kan kita bicara realita politik. Nah, presiden ini ya tidak bisa dilihat secara linear. Kenapa? Pertama, dia bukan ketua partai. Berbeda dengan Pak SBY sebagai ketua partai. Nah, sebagai orang yang bukan ketua partai, kekuasaannya itu dalam tanda kutip separuh. Nah, presiden dalam menjalankan pemerintahan itu butuh dua kaki. Kaki eksekutif dengan kaki legislatif. Ya, kalau dia bukan ketua partai, legislatif itu nggak mungkin lapor sama dia. Artinya butuh lapor sama yang lain. Ya, artinya kan gini, Pak Kodari. Artinya ketika dia merasa tidak cocok dengan kebijakan dari menteri-menteri tertentu, sebetulnya pilihannya dua. Menteri itu harus berubah atau menteri itu salah satu yang akan harusnya akan dicopot atau di-reshuffle oleh presiden. Itu bisa jadi ke sana. Ya, mungkin sekarang terjadi koinsidensi, ya kebetulan antara ribut-ribut dengan kebutuhan untuk melakukan reshuffle. Kita sudah mendengar isu reshuffle atau kebutuhan mengenai reshuffle beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Jadi dan kegaduhan ini bisa menjadi pintu masuk. Bisa jadi pintu masuk. Pertama begini, yang memang betul dianggap gaduh bisa diganti, gitu ya. Yang kedua bisa jadi yang selama ini dianggap analisanya atau keberpihakannya atau kepentingannya itu tidak berpihak kepada publik atau berpihak kepada presiden, itu yang akan diganti. Bang Kodari, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.